Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara sore itu terasa hangat di teras kecil rumah mereka, namun bagi Indra, ada hawa dingin yang merayap di tengkuknya. Ia memandang Amelia, istrinya, yang sedang dengan tenang menyiram tanaman anggrek kesayangannya. Wajah Amelia teduh, gerakannya perlahan dan penuh perhatian, seolah setiap helai daun adalah benda berharga. Kontras sekali dengan badai yang berkecamuk di dalam dada Indra. Hari ini adalah hari arisan keluarga besar, sebuah acara bulanan yang diadakan bergilir dan kali ini, giliran ibunya, Ranti, yang menjadi tuan rumah. Bagi orang lain, ini mungkin sekadar kumpul keluarga. Bagi Indra, ini adalah medan pertempuran di mana istrinya selalu menjadi sasaran tembak. "Kamu yakin mau pakai baju yang itu, sayang?" tanya Indra hati-hati, berusaha keras agar suaranya tidak terdengar seperti sebuah protes. Amelia menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia baru saja selesai mandi dan kini mengenakan gamis katun berwarna biru langit. Polos, tanpa manik-manik atau hiasan apapun, hanya potongan kain yang jatuh dengan anggun membungkus tubuhnya yang ramping. Sebuah kerudung berwarna senada melengkapi penampilannya yang sederhana. "Memangnya kenapa, Mas? Ini kan nyaman. Bahannya juga adem." Indra menghela napas panjang. Ia berjalan mendekat dan memegang kedua bahu istrinya. "Aku tahu, sayang. Kamu selalu cantik pakai apapun. Tapi kamu kan tahu sendiri ibu seperti apa. Acaranya di rumah ibu, semua saudara datang. Mereka semua pasti akan..." Indra tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ia tidak mau melukai hati Amelia dengan mengucapkan kata-kata seperti pamer atau saling menilai. Amelia meraih tangan suaminya dan menggenggamnya erat. Ia tahu persis apa yang dikhawatirkan Indra. Ia sudah menikah dengan Indra selama 3 tahun, dan selama itu pula, ia sudah kenyang dengan tatapan menilai dan sindiran halus dari ibu mertuanya, Ranti. "Mas, aku ini istrimu. Bukan pajangan yang harus dipoles agar terlihat mahal di etalase. Mereka mau menilaiku dari pakaianku, itu hak mereka. Tapi aku tidak akan mengubah diriku hanya untuk menyenangkan orang yang bahkan tidak pernah tulus menyukaiku." Jawaban itu menusuk Indra. Tajam dan benar adanya. Ibunya memang tidak pernah benar-benar menerima Amelia. Bagi Ranti, seorang wanita sukses diukur dari seberapa mewah pakaiannya, seberapa besar berlian di jarinya, dan seberapa sering ia berlibur ke luar negeri. Amelia, dengan segala kesederhanaannya, adalah antitesis dari semua yang diagungkan oleh Ranti. Indra tahu, di balik penampilan sederhana ini, Amelia adalah wanita yang luar biasa. Ia cerdas, mandiri, dan hatinya begitu lapang. Amelia memiliki bisnis butik online yang ia kelola sendiri dari rumah. Indra tidak pernah tahu seberapa besar bisnis itu, karena Amelia tidak pernah banyak bicara soal itu. Ia hanya tahu bahwa bisnis itu cukup untuk membuat Amelia tidak pernah meminta uang belanja darinya. Bahkan sesekali Amelia mentransfer sejumlah uang ke rekening Indra dengan alasan hadiah atau bonus. Gaji Indra sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta hanya cukup untuk membayar kontrakan, tagihan bulanan, dan kebutuhan sehari-hari mereka. Tanpa Amelia, mungkin hidupnya akan jauh lebih sulit. "Aku cuma tidak mau kamu sedih lagi, Mel," bisik Indra lirih. Ia teringat arisan tahun lalu, saat Ranti dengan suara keras membandingkan tas kain milik Amelia dengan tas kulit buaya milik sepupunya. Amelia hanya tersenyum saat itu, tapi semalaman Indra tahu istrinya tidak bisa tidur. "Aku tidak akan sedih kalau Mas ada di sampingku," jawab Amelia lembut, menenangkan. "Sudah, ayo kita siap-siap. Nanti keburu macet." Indra akhirnya menyerah. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Kekuatan Amelia ada pada keteguhan hatinya, sesuatu yang selalu Indra kagumi sekaligus khawatirkan. Setengah jam kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil, melaju membelah jalanan kota yang mulai ramai. Perjalanan itu terasa hening. Indra fokus menyetir, buku-buku jarinya memutih mencengkeram kemudi. Amelia memandang keluar jendela, namun pikirannya melayang. Ia teringat pertama kali bertemu Ranti. Saat itu, ia datang dengan pakaian terbaiknya, sebuah blus sutra dan rok panjang, berharap mendapat kesan pertama yang baik. Tapi Ranti hanya memandangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu berkomentar singkat, "Oh, jadi ini pilihanmu, Indra?" "Biasa saja, ya." Sejak saat itu, Amelia sadar, sebaik apapun ia berusaha, di mata Ranti ia akan selalu biasa saja. Maka ia berhenti mencoba. Ia memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri.
Mobil mereka akhirnya berbelok ke sebuah kompleks perumahan mewah. Rumah-rumah di sini besar dan megah, dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang terawat sempurna. Rumah Ibu Ranti adalah salah satu yang paling mencolok, dengan gaya Mediterania dan cat putih gading yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Di depan gerbangnya yang menjulang tinggi, sudah terparkir berderet mobil-mobil Eropa. Indra memarkir mobilnya yang jauh lebih sederhana di ujung jalan. Setiap deru mesin mobil mewah yang melewatinya seolah mengejek keberadaan mereka. Sudah sampai, kata Indra dengan suara berat. Amelia tersenyum, mencoba menyalurkan kekuatan. Ayo, Mas. Kita hadapi bersama. Mereka berjalan beriringan memasuki gerbang. Suara tawa dan musik lembut menyambut mereka dari taman belakang, tempat acara dilangsungkan. Puluhan wanita berpakaian glamor, dengan riasan tebal dan perhiasan yang menyilaukan mata, duduk berkelompok di bawah tenda-tenda putih. Mereka semua tampak seperti sosialita dari majalah mode. Seketika, Amelia merasa seperti seekor merpati yang tersesat di antara kawanan merak. Semua mata langsung tertuju pada mereka, atau lebih tepatnya, pada Amelia. Senyum di wajah beberapa orang membeku, bisik-bisik pelan mulai terdengar. Di tengah kerumunan itu, Ibu Ranti berdiri seperti seorang ratu. Ia mengenakan kaftan berwarna merah menyala dengan sulaman benang emas yang rumit. Lehernya dihiasi kalung berlian yang berkilauan, dan jari-jarinya penuh dengan cincin batu mulia. Ia sedang tertawa lebar dengan teman-temannya, namun tawa itu langsung sirna begitu matanya menangkap sosok Amelia. Senyum di wajahnya mengeras. Matanya menyipit, menelanjangi penampilan Amelia dari kerudung hingga ujung sandal. Ada kilat kekecewaan, rasa malu, dan amarah yang terpancar jelas dari sorot matanya. Tatapan itu adalah sebuah vonis tanpa kata. Di tengah keramaian penuh gengsi itu, Amelia tahu bahwa perangnya baru saja akan dimulai. Amelia menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya saat ia dan Indra berjalan mendekati Ibu Ranti. Ia mengulurkan tangan untuk menyalami ibu mertuanya, mencoba memasang senyum terbaiknya. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Ranti menyambut uluran tangannya dengan dingin, sentuhannya nyaris tak terasa. Matanya masih menatap tajam pada gamis biru langit yang dikenakan Amelia. Waalaikumsalam. Kabarku baik, sebelum melihatmu, jawabnya dengan nada sinis, cukup pelan sehingga hanya Amelia dan Indra yang bisa mendengarnya. Indra langsung menegang di sampingnya. Ibu. Ranti memotong ucapan anaknya dengan sebuah senyuman palsu yang ia tujukan pada tamu lain yang mendekat. Jeng Wita. Ya ampun, cantiknya. Kalung barunya indah sekali. Pekiknya, sengaja mengabaikan keberadaan anak dan menantunya. Perhatiannya langsung teralih sepenuhnya, meninggalkan Amelia dan Indra berdiri canggung di tepi kerumunan. Inilah jurus andalan Ranti, membuat Amelia merasa tidak terlihat, tidak penting, dan tidak pantas berada di sana. Indra menggenggam tangan Amelia. Maafkan ibu ya, sayang. Amelia hanya mengangguk kecil. Tidak apa-apa, Mas. Kita cari tempat duduk saja. Mereka menemukan sebuah meja kosong di sudut yang agak jauh dari pusat acara. Dari sana, Amelia bisa melihat seluruh panggung sandiwara yang sedang dimainkan. Para wanita saling memuji pakaian, tas, dan perhiasan satu sama lain. Tawa mereka terdengar renyah, tapi mata mereka saling menilai dengan tajam. Ini bukan sekadar arisan, ini adalah arena adu gengsi, dan Ibu Ranti adalah penyelenggara sekaligus wasitnya. Amelia menyesap es tehnya perlahan, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin. Namun, Ranti sepertinya punya rencana lain. Ia tidak akan membiarkan Amelia bersembunyi. Saat sesi makan tiba, Ranti berkeliling dari meja ke meja, layaknya seorang jenderal yang menginspeksi pasukannya. Ketika ia tiba di meja mereka, ia berhenti dan menatap piring Amelia. Bagaimana masakannya, Amelia? Enak? Ini semua catering langgananku, yang paling mahal di kota ini. Tentu beda ya rasanya dengan masakan rumah. Amelia mengangguk sopan. Enak sekali, Bu. Tentu saja enak. Ranti melanjutkan dengan suara yang sengaja ia keraskan, menarik perhatian beberapa meja di sekitarnya. Oh ya? Tante-tantemu ini tadi bertanya, menantuku yang mana? Mereka semua penasaran. Ku kenalkan ya. Ranti memberi isyarat pada beberapa saudaranya untuk mendekat. 3 orang wanita dengan dandanan serupa menghampiri mereka. Ini, kenalkan, Amelia, istrinya Indra, kata Ranti. Ketiga wanita itu memandang Amelia dari atas ke bawah dengan tatapan yang sama, seperti yang Ranti berikan tadi. Oh, ini yang diceritakan itu, kata salah seorang dari mereka, yang dipanggil Tante Susi. Nadanya penuh makna tersembunyi. Sederhana sekali ya,
Ranti. Sangat membumi. Kata, membumi, itu diucapkan dengan penekanan yang membuatnya terdengar seperti sebuah hinaan. Tawa kecil terdengar. Amelia merasa wajahnya memanas, tapi ia tetap mempertahankan ketenangannya. Ia tahu, jika ia menunjukkan emosi, itu hanya akan memberi kepuasan pada mereka. Indra sudah tidak tahan. Tante, Amelia ini? SSSTT. Indra, potong Ranti cepat. Ini urusan wanita. Kamu temani saja paman-pamanmu di dalam. Ia mendorong Indra dengan lembut, memberinya isyarat untuk pergi. Indra menatap Amelia dengan cemas, tapi akhirnya ia mengalah dan berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Amelia sendirian di tengah-tengah para singa betina. Begitu Indra pergi, serangan menjadi semakin terbuka. Mereka mulai membicarakan liburan mewah mereka, renovasi rumah yang menelan biaya miliaran, dan tas edisi terbatas yang baru mereka beli. Semua cerita itu selalu diakhiri dengan pertanyaan yang ditujukan pada Amelia. Kalau kamu, Amelia, terakhir liburan kemana? Tanya Tante Susi. Saya lebih suka menghabiskan waktu libur di rumah, Tante. Berkebun, jawab Amelia jujur. Jawaban itu disambut dengan tawa yang ditahan. Ya ampun, rajin sekali. Cocok ya, seperti di desa, adem ayem, timpal Ranti, matanya berkilat penuh kemenangan. Rentetan sindiran itu terus berlanjut selama hampir 1 jam. Amelia merasa seperti sedang diadili di pengadilan terbuka. Ia hanya bisa diam, menghabiskan makanannya perlahan, dan berdoa agar acara ini cepat berakhir. Puncak dari penderitaannya terjadi saat acara yang paling ditunggu-tunggu tiba, sesi foto keluarga besar. Seorang fotografer profesional sudah siap dengan kameranya. Semua anggota keluarga inti diminta untuk berkumpul di panggung kecil yang telah dihias dengan bunga. Indra, yang sudah kembali ke sisinya, menarik tangannya dengan lembut. Ayo, sayang, sebentar saja. Amelia ragu-ragu, tapi ia mengikuti langkah suaminya. Mereka naik atas panggung, mencoba mencari posisi di barisan belakang. Namun, mata elang Ranti langsung menangkapnya. Ia yang sedang mengatur posisi semua orang, berjalan cepat menghampiri Amelia. Di depan semua orang, di bawah sorot lampu dan tatapan puluhan tamu, Ranti menghentikan Amelia. Tangannya terulur, bukan untuk merangkul, tapi untuk menahan dada Amelia agar tidak maju. Tunggu, kata Ranti dengan suara dingin dan tajam. Kamu mau kemana? Amelia bingung. Mau ikut foto, Bu? Ranti tertawa sinis, tawa yang terdengar begitu kejam. Ikut foto? Dengan baju seperti ini? Ia menunjuk gamis Amelia dengan ujung jarinya seolah itu adalah kain lap yang kotor. Amelia, lihat sekelilingmu. Lihat bagaimana semua orang berpakaian. Lalu lihat dirimu. Kamu tidak pantas berada di sini. Kamu membuat malu keluarga. Suasana yang tadinya riuh rendah seketika menjadi hening. Musik berhenti. Bisik-bisik lenyap. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Indra mencoba maju. Ibu, apa yang ibu lakukan? Diam kamu, Indra. Ibu tahu yang terbaik. Bentak Ranti, lalu kembali menatap Amelia dengan tatapan penuh kebencian. Kamu itu dari desa, tidak tahu adat kota. Kalau mau jadi bagian keluarga ini, setidaknya belajarlah berdandan. Jangan kampungan begini. Setiap kata terasa seperti cambukan bagi Amelia. Wajahnya pucat, tapi ia menolak untuk menangis. Ia berdiri tegak, menatap balik ibu mertuanya. Melihat Amelia tidak gentar, kemarahan Ranti mencapai puncaknya. Ia sudah kehilangan kendali. Dengan gerakan cepat, ia mendorong bahu Amelia dengan cukup keras, hingga Amelia terhuyung mundur beberapa langkah. Pergi dari sini, teriak Ranti, suaranya menggema di seluruh taman. Aku tidak punya menantu deso sepertimu. Pergi. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Hening. Keheningan yang begitu pekat sampai suara jangkrik di kejauhan pun terdengar. Kilatan lampu blitz dari kamera fotografer yang terkejut tanpa sengaja menyala, mengabadikan momen mengerikan itu, wajah murka Ranti, wajah syok Indra, dan wajah Amelia yang pucat namun tetap tegar, berdiri sendirian di tengah tatapan puluhan orang. Vonis telah dijatuhkan di depan umum. Harga dirinya telah diinjak-injak hingga tak bersisa. Keheningan yang pecah setelah teriakan Ibu Ranti terasa lebih memekakan telinga daripada kebisingan pesta beberapa saat sebelumnya. Suara denting sendok yang jatuh ke piring keramik terdengar seperti lonceng kematian. Puluhan pasang mata, yang tadinya penuh dengan ejekan dan rasa ingin tahu, kini berubah menjadi tatapan kaget dan tidak percaya. Fotografer yang malang itu berdiri mematung, kameranya tergantung lemas di lehernya,
Blitz yang tadi menyala seolah telah membekukan adegan tragis itu dalam bingkai abadi. Di tengah panggung kehormatan yang kini menjadi panggung penghinaan, Indra berdiri membeku. Wajahnya pucat, bibirnya terbuka sedikit, otaknya seolah berhenti bekerja. Ia melihat ibunya, yang dadanya naik turun dengan napas memburu, dan kemudian pada Amelia, istrinya, yang berdiri sendirian beberapa meter darinya. Bagi Amelia, dunia di sekelilingnya seolah bergerak dalam gerak lambat. Hinaan terakhir itu, perintah untuk pergi yang diteriakkan di depan semua orang, seharusnya menghancurkannya. Seharusnya membuatnya menangis, berlari, atau setidaknya menunduk malu. Awalnya memang begitu. Ada rasa sakit yang tajam menusuk ulu hatinya, panas yang menjalar ke pipinya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak ia duga. Di dasar jurang keputusasaan itu, ia tidak menemukan kerapuhan, melainkan sebuah pondasi baja yang dingin dan kokoh. 3 tahun kesabaran yang ia pupuk, 3 tahun menelan ludah pahit setiap kali sindiran dilontarkan, 3 tahun memaafkan perlakuan yang tidak adil demi menjaga perasaan suaminya, semua itu menguap dalam sekejap. Batasnya telah tercapai. Tali kesabarannya tidak lagi putus, tetapi hancur lebur menjadi debu. Rasa sakit itu bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain, sebuah kejernihan yang luar biasa. Ia sadar, selama ini ia telah berjuang dalam pertempuran yang tidak akan pernah bisa ia menangkan. Ia berusaha mendapatkan penerimaan dari orang yang tidak pernah ingin menerimanya. Ia berusaha menjaga keutuhan sebuah hubungan yang sejak awal sudah retak oleh kesombongan dan gengsi. Untuk apa? Demi siapa? Demi Indra, suaminya, yang kini hanya bisa berdiri membeku, sama seperti patung-patung marmer yang menghiasi taman mewah ini. Dengan kesadaran itu, semua ketakutan lenyap. Yang tersisa hanyalah martabatnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang manusia, yang baru saja diinjak-injak. Dan martabat itu menuntut untuk dibela. Perlahan, Amelia menegakkan punggungnya. Ia merapikan sedikit kerudungnya yang tidak kusut, sebuah gerakan kecil yang terasa seperti seorang prajurit yang mengenakan kembali zirah perangnya. Ia tidak lagi melihat kerumunan. Ia tidak lagi mendengar bisik-bisik mereka. Fokusnya kini hanya tertuju pada satu orang, Ibu Ranti. Ia mulai melangkah. Bukan menjauh, melainkan mendekat. Setiap langkahnya mantap dan terukur di atas rumput hijau yang terawat rapi. Para tamu yang berada di jalurnya secara refleks menyingkir, memberinya jalan seolah ia adalah seorang bangsawan yang sedang berjalan menuju tahtanya. Indra melihatnya mendekat, dan rasa panik mulai menjalari dirinya. "Amelia, jangan," bisiknya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Amelia berhenti tepat 2 langkah di hadapan ibu mertuanya. Ia menatap langsung ke dalam mata Ranti yang masih menyala-nyala karena amarah. Di mata Amelia, tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada ketenangan yang dingin seperti danau di musim salju. Kerumunan menahan napas. Mereka mengira akan ada drama, tangisan, atau permohonan maaf. "Baik, Bu, aku akan pergi," kata Amelia. Suaranya terdengar sangat jelas di tengah keheningan itu. Tidak ada getaran, tidak ada isak tangis. Hanya nada datar yang lugas, seolah ia sedang mengonfirmasi sebuah pesanan di restoran. Ranti sedikit terkejut dengan respons yang tak terduga itu. Ia mengira Amelia akan menangis atau memohon. "Bagus kalau kamu sadar diri," desisnya. Amelia mengangguk kecil, seolah menyetujui sebuah poin yang tidak penting. Ia kemudian mengalihkan pandangannya sejenak, menyapu kerumunan dengan tatapan tenangnya, sebelum kembali menatap Ranti. "Anggap saja ini pertemuan terakhir kita. Dimanapun dan kapanpun, jangan pernah temui aku lagi." Kalimat itu diucapkan dengan penekanan yang membuat setiap kata terasa berat dan final. Ini bukan lagi permintaan, melainkan sebuah dekret. Wajah Ranti berubah dari marah menjadi bingung. Arah percakapan ini benar-benar di luar skenarionya. Wanita desa yang dianggapnya bodoh dan penurut ini, tiba-tiba menunjukkan taring yang tidak pernah ia duga ada. Kemudian, Amelia melepaskan pukulan terakhirnya. Pukulan yang akan mengubah segalanya. "Dan karena kita sudah bukan siapa-siapa lagi, maka mulai detik ini, uang bulanan untuk ibu, saya hentikan." Ia sengaja menggunakan kata "saya", menciptakan jarak formal yang tidak dapat dijembatani. Pernyataan itu terdengar seperti pengumuman direktur yang memecat karyawannya, bukan percakapan antara menantu dan mertua. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bereaksi. Otak Ranti seolah sedang mencerna informasi yang mustahil itu. Uang bulanan? Apa maksudnya? Wanita ini mengancamnya? Sebuah tawa kering keluar dari mulut Ranti, tawa yang dipaksakan. "Mengancam saya? Kamu pikir kamu siapa? Uang bulanan itu urusan Indra,
Anakku, bukan urusanmu, perempuan tidak berguna. Namun di sudut matanya, Indra melihat suaminya yang masih membeku itu menunjukkan ekspresi kebingungan yang luar biasa. Indra tidak mengerti. Amelia tidak pernah membahas uang bulanan itu dengannya secara detail. Kemarahan Ranti akhirnya meledak, menutupi kepanikan yang mulai merayap di hatinya. Diam kamu wanita bodoh. Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Teriaknya, wajahnya memerah padam. Ia maju selangkah, tangannya terangkat seolah hendak menampar. Tetapi Amelia tidak bergeming. Ia hanya menatap Ranti dengan pandangan yang sulit diartikan, antara kasihan dan muak. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berbalik. Dengan punggung yang tetap tegak, ia berjalan pergi. Ia melewati Indra tanpa menoleh. Ia berjalan melintasi taman yang penuh dengan orang-orang terhormat yang baru saja menyaksikan penghinaan dan pemberontakannya. Ia tidak berlari. Langkahnya tetap tenang dan anggun, seolah gamis sederhana yang ia kenakan adalah gaun termahal di dunia. Ia berjalan memasuki rumah mewah itu, melewati ruang tamu yang luas dengan perabotan impor, melewati semua simbol kekayaan yang begitu dibanggakan oleh ibu mertuanya. Ia membuka pintu depan yang berat itu dan melangkah keluar, kembali ke dunia nyata. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara teriakan Ranti yang histeris dan suara Indra yang memanggil namanya dengan panik. Tapi Amelia tidak berhenti. Ia terus berjalan menyusuri jalanan kompleks yang sepi, meninggalkan kemewahan palsu dan drama yang memuakan itu di belakangnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa benar-benar bebas. Pesta itu hancur berantakan. Teriakan histeris Ibu Ranti setelah kepergian Amelia menjadi pusat perhatian yang baru. Beberapa saudara mencoba menenangkannya, sementara yang lain mulai berbisik-bisik, menikmati drama yang tersaji di depan mata. Bagi Indra, semua suara itu terdengar berdengung dan jauh. Pandangannya terpaku pada gerbang depan yang baru saja dilewati Amelia, sosok istrinya yang menghilang di telan tikungan jalan. Panggilan paniknya tadi tidak digubris. Amelia telah pergi. Indra, lihat apa yang sudah dilakukan istrimu itu. Dia mempermalukan ibu di depan semua orang. Raung Ranti, kini mengalihkan kemarahannya pada sang anak. Anak tidak tahu diuntung. Wanita desa tidak tahu sopan santun. Ceraikan dia, Indra. Ceraikan dia sekarang juga. Telinga Indra berdenging. Ceraikan? Kata itu terasa seperti hantaman palu di kepalanya. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi penengah. Ia menelan kekecewaannya setiap kali ibunya menghina Amelia, dan ia menenangkan Amelia setiap kali istrinya itu merasa sedih. Ia hidup di tengah-tengah, berusaha menyenangkan kedua wanita yang paling penting dalam hidupnya, namun hari ini ia sadar bahwa usahanya telah gagal total. Jembatan yang coba ia bangun telah runtuh, dan ia dipaksa untuk memilih di sisi mana ia akan berdiri. Ia menatap wajah ibunya yang penuh amarah dan corengan air mata. Ia melihat kilat kepuasan di mata beberapa tantenya yang menikmati kehancuran rumah tangganya. Lalu ia teringat wajah Amelia. Wajah tenang istrinya saat mengucapkan kata-kata perpisahan itu. Ketenangan itu yang paling menakutkannya. Itu bukan kemarahan sesaat, itu adalah keputusan akhir. Dan kalimat itu, uang bulanan untuk ibu, saya hentikan. Apa maksudnya? Tanpa berkata apa-apa lagi pada ibunya, Indra berbalik. Ia berlari kecil, menerobos kerumunan tamu yang menatapnya dengan kasihan. Indra, mau kemana kamu? Jangan pergi. Indra, teriakan ibunya mengejarnya, tapi Indra tidak peduli. Ia harus menyusul Amelia. Ia harus memperbaiki ini. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Indra mengemudikan mobilnya dengan pikiran kalut. Ia mencoba menelepon Amelia berkali-kali, namun panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Rasa panik yang dingin mulai mencengkeram hatinya. Ia takut ia akan pulang ke rumah yang kosong. Ia takut Amelia benar-benar menepati ucapannya, bahwa itu adalah pertemuan terakhir mereka. Ketika ia tiba di depan rumah kontrakan mereka yang sederhana, hatinya sedikit lega melihat lampu ruang tamu menyala. Ia bergegas masuk. Amelia, sayang. Ia menemukan Amelia di dalam kamar. Jantungnya mencelos. Amelia tidak sedang menangis di atas ranjang seperti yang ia bayangkan. Istrinya itu sedang dengan tenang dan sistematis melipat beberapa potong pakaian dan memasukkannya ke dalam sebuah tas travel kecil yang tergeletak di atas tempat tidur. Gerakannya efisien, tanpa emosi, seolah ia sedang bersiap untuk perjalanan dinas. Ketenangan Amelia jauh lebih menakutkan daripada amukan badai. Mel, kamu mau kemana? Tanya Indra dengan suara serak. Amelia mendongak, matanya terlihat lelah tetapi jernih. Aku mau cari penginapan untuk malam ini, Mas.
Besok aku akan cari kontrakan baru. Jangan, Mel. Kumohon jangan pergi. Indra mendekat, berlutut di hadapannya dan meraih tangannya. Tangan Amelia terasa dingin. Maafkan aku, sayang. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku seharusnya membelamu. Aku seharusnya tidak membiarkan ibu melakukan itu padamu. Maafkan aku. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Amelia menatap suaminya yang menangis dengan tatapan iba. Ia menarik tangannya dengan lembut. Ini bukan cuma soal malam ini, Mas. Ini adalah puncak dari ribuan hari lainnya. Setiap sindiran, setiap tatapan merendahkan, setiap perbandingan yang menyakitkan. Aku sudah lelah, Mas. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Hatiku sudah habis. Kita bisa pergi dari sini. Kita pindah ke kota lain, jauh dari ibu. Tawar Indra putus asa. Lalu apa? Setiap lebaran kita harus pulang dan menghadapi hal yang sama? Setiap kali telepon berdering, aku harus cemas kalau itu dari ibumu yang akan menghinaku lagi? Aku tidak bisa hidup seperti itu. Mas, jawab Amelia, suaranya tetap tenang namun penuh dengan kepedihan. Amelia kemudian duduk di tepi tempat tidur, seolah energinya terkuras habis. Ia butuh melakukan sesuatu, mengalihkan pikirannya sejenak dari percakapan yang berat itu. Ia meraih laptopnya dari meja di sebelahnya dan membukanya. Maaf, Mas. Ada email mendesak yang harus aku balas. Indra hanya bisa memandangnya dalam diam. Ia memperhatikan jari jemari Amelia yang lincah menari di atas keyboard. Karena penasaran dan putus asa, matanya tanpa sengaja melirik ke layar laptop. Dan apa yang ia lihat membuatnya berhenti bernapas. Itu bukan halaman email biasa. Itu adalah sebuah dashboard analitik bisnis yang rumit. Ada grafik penjualan yang melonjak tajam ke atas. Ada peta dunia dengan titik-titik pesanan yang menyebar dari Amerika hingga Jepang. Dan di sudut kanan atas, dalam angka digital yang terang, tertera total pendapatan bulan ini. Angka itu, Indra harus membacanya 3 kali untuk yakin. Angka itu lebih besar dari total gajinya selama 2 tahun bekerja. Ia menatap Amelia, lalu ke layar laptop, lalu kembali ke Amelia. Ini apa, Mel? Amelia menghela napas. Rahasianya sudah terbongkar di saat yang paling tidak tepat. Ini butik onlineku, Mas. Bisnis yang aku rintis sejak sebelum kita menikah. Indra benar-benar tercengang. Selama ini ia mengira, bisnis, Amelia hanyalah kegiatan iseng, menjual beberapa potong baju kepada teman-temannya. Ia tidak pernah menyangka skalanya sebesar ini. Tiba-tiba semua kepingan teka-teki itu menyatu. Mengapa Amelia tidak pernah meminta uang? Mengapa ia selalu punya uang, hadiah, untuknya, dan yang paling penting kalimat terakhirnya di pesta tadi. Pikiran Indra berputar. Uang bulanan ibunya, cicilan rumah mewah itu, cicilan mobilnya, gaya hidupnya yang glamor, semua itu tidak mungkin bisa ditutupi oleh uang pensiun almarhum ayahnya. Dan gajinya sendiri tidak akan cukup bahkan untuk membayar 1/4 dari cicilan rumah itu. Jadi, uang bulanan ibu selama ini dari kamu? Tanya Indra dengan suara bergetar. Amelia hanya mengangguk pelan. Dunia Indra seakan runtuh. Ibunya, wanita yang paling ia hormati, telah menghina dan mengusir sumber dari semua kemewahan yang selalu ia banggakan. Ibunya telah menggigit tangan yang memberinya makan, bahkan mencoba untuk memutuskannya. Rasa malu, amarah, dan penyesalan bergejolak di dalam dirinya. Ia merasa menjadi pria paling bodoh di dunia, karena tidak menyadari semua ini. Ia kembali menatap Amelia, kali ini dengan pandangan yang sama sekali baru. Di hadapannya bukan lagi wanita desa yang sederhana dan penurut. Di hadapannya adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan luar biasa murah hati, yang telah menanggung beban keluarganya dalam diam. Dan ia telah gagal melindunginya. Dengan tekad yang baru, Indra berdiri. Kamu tidak akan pergi kemana-mana, Mel. Akulah yang akan berubah. Aku bersumpah. Ia meraih tas travel itu dan menyingkirkannya. Mulai malam ini, hanya ada kita berdua. Aku akan berdiri di sisimu, melawan siapapun, bahkan ibuku sendiri. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi untuk membuktikannya. Amelia menatap dalam-dalam ke mata suaminya, mencari kesungguhan di sana. Ia melihatnya. Ia melihat penyesalan yang tulus dan janji yang kuat. Hatinya yang beku mulai sedikit mencair. Ia mengangguk sangat pelan. Indra memeluknya dengan erat, seolah takut istrinya akan lenyap jika ia lepaskan. Setelah beberapa saat, ia melepaskan pelukannya. Wajahnya masih pucat karena syok. Tapi, Amelia, soal uang bulanan ibu. Aku benar-benar tidak mengerti.
Gajiku tidak akan cukup untuk menutupi cicilan rumahnya yang besar itu. Ibu akan berada dalam masalah besar. Amelia menatapnya, ekspresinya kembali tenang, namun kali ini ada ketegasan di sana. Itu bukan lagi urusan kita, Mas. 1 minggu berlalu. Bagi Amelia dan Indra, minggu itu terasa seperti bulan madu yang tertunda. Setelah malam penuh pilihan itu, sebuah pemahaman baru terjalin di antara mereka. Dinding-dinding yang selama ini memisahkan mereka, dinding kesalahpahaman, ketakutan, dan rahasia, telah runtuh. Untuk pertama kalinya, Indra melihat Amelia sepenuhnya, bukan hanya sebagai istri yang penurut, tetapi sebagai mitra yang tangguh dan luar biasa. Setiap hari, setelah pulang kerja, Indra akan duduk di samping Amelia, memperhatikan dengan takjub saat istrinya itu mengelola bisnis globalnya dari layar laptop di ruang tamu mereka yang sederhana. Ia belajar tentang rantai pasokan dari perajin di Pekalongan, bernegosiasi dengan distributor di Singapura, dan membalas ulasan pelanggan dari Jerman. Dunia Amelia yang luas dan kompleks membuatnya merasa kerdil sekaligus bangga. Sebagai bentuk dukungannya, Indra mulai membantu hal-hal kecil, seperti menyortir label pengiriman atau membungkus paket. Dalam keheningan dan kerjasama itu, cinta mereka tumbuh di atas fondasi yang baru dan jauh lebih kokoh, kejujuran dan rasa saling menghargai. Ponsel Indra tak henti-hentinya berdering selama 3 hari pertama. Panggilan dari ibunya, tantenya, bahkan sepupu jauhnya, semua datang silih berganti. Sesuai kesepakatan mereka, Indra tidak menjawab satupun. Ia hanya mengirim satu pesan singkat kepada ibunya, "Bu, aku dan Amelia butuh waktu. Tolong jangan hubungi kami dulu." Setelah itu, ia mematikan notifikasinya. Ia tahu, setiap kali ia mengabaikan panggilan itu, ia sedang memilih istrinya. Dan untuk pertama kalinya, pilihan itu terasa benar, terasa ringan tanpa beban. Mereka menikmati kedamaian yang baru mereka temukan, memesan makanan dari luar, menonton film hingga larut malam, dan berbicara tentang masa depan yang hanya milik mereka berdua. Sementara itu, di rumah megahnya yang kini terasa hampa, Ibu Ranti menjalani minggu yang sama dengan suasana hati yang berkebalikan. Ia diselimuti oleh badai kesombongan dan penyangkalan. 2 hari pertama, ia habiskan untuk mengasihani diri sendiri. Ia mengundang saudara-saudara perempuannya, menceritakan kembali kejadian di pesta arisan dengan versi yang telah ia putar balikan. Dalam ceritanya, ia adalah ibu yang malang, yang dilawan oleh menantu kurang ajar yang berhasil meracuni pikiran putranya. Lihat saja nanti, katanya berapi-api kepada para pendengarnya yang manggut-manggut. Anak itu tidak bisa hidup tanpa ibunya. Paling lama akhir pekan ini, Indra pasti datang merangkak, menyeret perempuan itu untuk bersujud meminta maaf padaku. Pada hari ketiga, saat ponsel Indra tak kunjung bisa dihubungi dan tidak ada tanda-tanda kedatangan mereka, sebersit kegelisahan mulai muncul. Namun, gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Untuk membuktikan kepada semua orang, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa hidupnya baik-baik saja, ia melakukan apa yang selalu ia lakukan saat merasa cemas, berbelanja. Ia pergi ke pusat perbelanjaan paling mewah di kota, berjalan dengan dagu terangkat, menyapa kenalan sosialitanya dengan senyum lebar. Ia membeli sebuah tas tangan baru yang harganya setara dengan gaji Indra selama 3 bulan, dan sepasang sepatu hak tinggi yang tidak benar-benar ia butuhkan. Saat menggesek kartu kreditnya, tangannya sedikit gemetar, tetapi ia mengabaikannya. Ini adalah caranya menegaskan status, caranya membungkam suara kecil di dalam kepalanya yang mulai berbisik tentang ketakutan. Pada hari kelima, surat pertama dari bank tiba. Sebuah amplop putih dengan logo bank yang familiar. Ranti membukanya dengan santai, mengira itu hanyalah surat penawaran produk baru. Matanya menyapu isi surat itu, sebuah pemberitahuan sopan bahwa pembayaran cicilan rumah untuk bulan ini telah melewati tanggal jatuh tempo. Ia mendengus. Anak itu benar-benar sedang merajuk. Gumamnya, tanpa pikir panjang, ia merobek surat itu menjadi 4 bagian dan membuangnya ke tempat sampah. Indra tidak mungkin membiarkan rumah peninggalan ayahnya ini disita. Tidak mungkin. 2 hari kemudian, surat kedua datang. Kali ini dalam amplop berwarna coklat, dan nadanya tidak lagi sopan. Surat itu menggunakan istilah-istilah seperti peringatan pertama dan kewajiban debitur. Kegelisahan Ranti mulai tumbuh menjadi kecemasan yang nyata. Ia mencoba menelepon Indra lagi, puluhan kali, namun hasilnya tetap sama. Ia mulai merasa sedikit panik, tetapi lagi-lagi, kesombongannya mengambil alih. Ia melipat surat itu dan menyembunyikannya di laci paling bawah, di bawah tumpukan album foto lama, seolah dengan menyembunyikannya, masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Hari ke-8 adalah hari di mana badai itu akhirnya tiba di depan pintunya. Sore itu,
Ranti sedang duduk di ruang tamunya yang luas, memandangi tas dan sepatu barunya, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Telepon rumahnya berdering. Ia mengangkatnya dengan malas. "Selamat sore." Dengan kediaman Ibu Ranti, sapa sebuah suara yang terdengar profesional dan dingin di seberang sana. "Iya, saya sendiri," jawab Ranti ketus. "Saya Budi dari Departemen Penagihan Bank Sentosa. Kami menghubungi Anda terkait tunggakan cicilan KPR atas nama Anda. Berdasarkan catatan kami, Anda telah melewatkan pembayaran selama 2 bulan berturut-turut dan tidak memberikan respons terhadap surat peringatan yang telah kami kirimkan." Jantung Ranti berdebar kencang. 2 bulan? Bagaimana mungkin? Bukankah seharusnya baru 1 bulan? Pasti ada kesalahan. Anak saya yang selalu mengurusnya. Mungkin dia hanya terlambat bulan ini. Dalihnya, suaranya mulai bergetar. Suara di seberang sana terdengar tidak terpengaruh. "Mohon maaf, Bu. Sistem kami tidak menunjukkan adanya kesalahan. Total tunggakan beserta denda yang harus segera Anda lunasi adalah sebesar Rp124 juta. Mengingat tidak adanya itikat baik untuk menghubungi kami, pihak bank telah memutuskan untuk memulai proses penarikan aset jaminan. Surat pemberitahuan sita akan kami kirimkan besok." Darah seolah surut dari wajah Ranti. 124 juta? Proses sita? Telinganya berdenging. "Tunggu. Jangan. Beri saya waktu. Saya akan membayarnya," pekiknya panik. "Anda memiliki waktu 48 jam untuk melunasi seluruh jumlah tunggakan tersebut, Bu. Bukan dicicil. Jika tidak, proses akan tetap berjalan sesuai prosedur. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore." Klik. Sambungan telepon terputus. Gagang telepon terlepas dari genggaman Ranti yang lemas dan jatuh ke lantai dengan suara berderak. Ia menatap kosong ke depan. Dinding-dinding rumah yang tadinya menjadi simbol kebanggaannya, kini seolah bergerak mendekat, hendak menghimpitnya. Kemewahan yang melingkupinya terasa dingin dan mengancam. Penyangkalannya telah hancur, hanya menyisakan teror yang murni dan mematikan. Badai itu tidak lagi mendekat. Badai itu telah tiba, dan ia berada tepat di pusatnya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Ibu Ranti. Tidur sama sekali tidak menghampirinya. Setiap kali ia memejamkan mata, angka 124 juta dan kata, "Sita," berkelebat di benaknya seperti lampu sorot yang menakutkan. Istana megah yang menjadi panggung superioritasnya selama bertahun-tahun, kini terasa seperti penjara yang menghitung mundur waktu eksekusinya. Panik membuatnya bertindak kacau. Ia membongkar semua laci, mencari dokumen-dokumen bank, seolah berharap menemukan selembar kertas ajaib yang bisa membatalkan semuanya. Ia menemukan tumpukan tagihan kartu kredit yang belum terbayar, jumlahnya membuatnya semakin pusing. Dulu, dalam situasi sulit, ia selalu bisa mengandalkan pesonanya di kalangan teman-teman sosialitanya. Dengan putus asa, ia mulai menelepon mereka satu persatu, orang-orang yang sering ia jamu dengan makanan mahal dan yang selalu memuji seleranya. "Jeng Wita, aku sedang ada masalah keuangan mendesak. Apa aku bisa pinjam dulu?" pintanya pada sahabat arisannya. Di seberang telepon, jawaban yang ia terima adalah keheningan sejenak, diikuti dengan 1001 alasan. "Aduh, Ranti, aku baru saja investasi besar untuk bisnis suamiku. Uangku sedang tidak ada," atau, "Maaf sekali, aku baru bayar uang sekolah anak-anak di luar negeri. Janji untuk, nanti kuhubungi lagi ya," terdengar hampa dan tidak akan pernah ditepati. Satu persatu, pintu pertolongan tertutup di depan wajahnya. Mereka yang dulu mengelilinginya saat ia berjaya, kini menghilang saat ia diambang kehancuran. Ia sendirian. Fajar menyingsing, membawa serta kenyataan pahit yang tidak bisa lagi ia hindari. Kebanggaan dan gengsinya telah luluh lantak oleh teror kehilangan segalanya. Hanya ada satu pilihan terakhir, satu pintu yang harus ia ketuk. Meskipun itu berarti ia harus menjilat kembali ludahnya sendiri. Ia harus menemui Indra. Di dalam benaknya yang kacau, ia masih belum bisa memproses peran Amelia dalam semua ini. Baginya, ini tetaplah masalah antara ia dan putranya. Ia akan memainkan kartu andalannya, kartu sebagai ibu yang tersakiti, sebagai korban. Ia akan menangis, memohon, dan membangkitkan rasa bersalah dalam diri Indra. Ia tidak berani membawa mobilnya, takut jika cicilannya juga bermasalah. Dengan perasaan terhina, ia memesan taksi online. Perjalanan dari kompleks perumahan mewahnya ke lingkungan kontrakan Indra terasa seperti perjalanan turun kasta. Ganggang sempit, rumah-rumah sederhana yang berdempetan, semua itu adalah pemandangan yang selalu ia cemooh dalam hati. Kini, ia datang ke tempat ini sebagai seorang peminta. Taksi berhenti di depan rumah kontrakan kecil yang tampak bersih dan asri.
Ranti membayar dengan tangan gemetar, lalu melangkah keluar. Ia berdiri sejenak di depan pagar, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan mempersiapkan drama yang akan ia pentaskan. Ia menarik napas dalam-dalam, menggosok matanya agar terlihat merah, dan memasang ekspresi paling menyedihkan yang bisa ia buat. Ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Indralah yang muncul. Wajah putranya tampak kaget, lalu berubah menjadi datar. Di belakang Indra, di ambang pintu kamar, Ranti bisa melihat sosok Amelia yang berdiri diam, mengamatinya tanpa ekspresi. Saat itu juga, Ranti memulai pertunjukannya. "Indra, anakku," serunya dengan suara parau yang dibuat-buat. Air mata yang sudah ia siapkan langsung mengalir deras. Ia menerjang maju dan langsung memeluk kaki putranya, bersimpuh di lantai teras yang berdebu. "Maafkan ibu, nak. Maafkan semua kesalahan ibu. Ibu tahu ibu sudah keterlaluan. Ibu hilaf, nak. Tapi ibu mohon, jangan hukum ibu seperti ini." Indra terperanjat, berusaha menarik ibunya untuk berdiri. "Ibu, bangun, Bu. Jangan begini." Tapi Ranti menolak, ia justru semakin mengeratkan pegangannya. "Tidak, Endra. Ibu tidak akan bangun sebelum kamu memaafkan ibu. Ibu tidak bisa hidup tanpamu, nak." Isak tangisnya semakin menjadi-jadi, terdengar dramatis dan memilukan bagi siapapun yang tidak tahu apa tujuan sebenarnya. "Rumah kita, Endra, rumah peninggalan almarhum ayahmu, Ban mau menyitanya. Mereka mau mengambil satu-satunya kenangan kita dari ayah. Ibu mohon, nak, tolong ibu. Tolong ibu sekali ini saja." Indra menatap ibunya yang bersimpuh di kakinya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kasihan yang menusuk hatinya, tetapi ada juga kesadaran baru yang membuatnya waspada. Ia melirik ke arah Amelia, yang memberinya tatapan yang seolah berkata, "Hati-hati, Mas." Amelia melangkah maju perlahan, berdiri di samping suaminya. Kehadirannya yang tenang membuat Ranti semakin gelisah. Pertunjukannya ini ditujukan untuk Indra, bukan untuk perempuan ini. "Cepat transfer uangnya, Endra." "Seperti biasa," desak Ranti di sela-sela isak tangisnya yang mulai terdengar panik. "Waktunya tidak banyak. Sebelum mereka datang dan mengusir ibumu ini dari rumah." Indra menatap ibunya dengan tatapan bingung yang tulus. Rasa kasihannya bercampur dengan ketidakmengertian yang total. "Bu, bangun dulu," katanya lagi sambil berhasil menarik ibunya berdiri. Indra tidak mengerti. Indra tidak pernah transfer uang untuk cicilan rumah. Gaji Indra hanya cukup untuk kebutuhan kita berdua di sini. Tangisan Ranti berhenti seketika, seolah ada keran yang ditutup paksa. Isakannya lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Kepalanya yang tadi tertunduk, kini terangkat perlahan. Matanya yang merah dan basah oleh air mata buaya menatap lurus ke wajah Indra, mencari kebohongan di sana, tetapi tidak menemukannya. Ia melihat kejujuran dan kebingungan yang nyata. Wajahnya pucat pasi. Jika bukan Indra, jika gaji Indra tidak pernah cukup, lalu uang yang selama ini ia gunakan untuk membayar cicilan rumah, mobil, dan semua gaya hidupnya, datang dari mana? Otaknya yang panik mulai menghubungkan titik-titik. Kalimat Amelia di pesta hari itu, kalimat yang ia anggap sebagai bualan kosong, kini kembali terngiang di telinganya dengan gema yang mengerikan. "Mulai detik ini, uang bulanan untuk ibu, saya hentikan." Pandangan Ranti beralih dengan gerak lambat, dari wajah Indra ke wajah Amelia yang berdiri diam di sampingnya. Amelia menatapnya balik, tidak dengan kebencian, tidak dengan kemenangan, tetapi dengan tatapan datar yang seolah menembus jiwa Ranti, menelanjangi semua kebohongan dan kepalsuannya. Dalam sekejap, Ranti mengerti. Pertunjukannya salah sasaran. Ia telah memohon pada orang yang salah. Ia telah bersujud di kaki pion, sementara sang ratu hanya berdiri dan mengamati. Udara seakan tersedot dari paru-parunya. "Jadi," bisiknya, suaranya bergetar hebat, bukan lagi karena sandiwara, tetapi karena teror kebenaran. "Selama ini, siapa?" Pertanyaan Ibu Ranti yang bergetar, "Jadi selama ini siapa?" menggantung di udara lembab pagi itu, penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Seluruh sandiwaranya lurus ketika, tangisan buayanya mengering di pipi, menyisakan wajah tua yang pucat dan bingung. Matanya yang liar menatap bergantian antara Indra, putranya yang berdiri canggung, dan Amelia, menantunya yang kini menjadi pusat dari misteri yang mengancam untuk menelannya hidup-hidup. Indra hendak membuka mulut, mungkin untuk mencoba meredakan situasi atau sekadar mengungkapkan kebingungannya sendiri, tetapi Amelia memberinya isyarat dengan lirikan mata untuk tetap diam. Dengan ketenangan yang nyaris tidak manusiawi, Amelia melangkah maju. Ia tidak lagi berdiri di belakang suaminya,
tetapi di sampingnya, sebagai seorang mitra yang setara. "Mari masuk dulu, Bu," kata Amelia, suaranya tetap datar, tanpa nada kemenangan atau cemoohan. Tidak baik bicara di depan pintu. Tawaran itu begitu tak terduga sehingga Ranti hanya bisa menurutinya dalam diam. Ia melangkah masuk ke dalam rumah kontrakan itu dengan kaki gemetar. Rumah ini begitu kecil dibandingkan miliknya. Tidak ada lantai marmer, tidak ada guci-guci antik, hanya perabotan kayu sederhana yang tertata rapi. Aroma melati samar-samar tercium dari sebuah pot kecil di sudut ruangan. Entah mengapa, kesederhanaan yang bersih ini terasa lebih mengintimidasinya daripada kemewahan manapun. Amelia mempersilakannya duduk di salah satu kursi di meja makan kecil mereka. Indra menarik kursi lain dan duduk di sebelah ibunya, sementara Amelia duduk di seberang mereka. Suasana terasa seperti sebuah interogasi, atau lebih buruk lagi, sebuah pertemuan dewan direksi di mana salah satu anggotanya akan segera diberhentikan. Amelia tidak membuang waktu. Ia meletakkan ponselnya di atas meja, membukanya, dan mengetuk beberapa kali pada layar. Ia kemudian mendorong ponsel itu ke tengah meja, menghadap ke arah Ranti. "Silakan Ibu lihat sendiri." Di layar ponsel itu terpampang riwayat transaksi dari sebuah aplikasi perbankan. Ranti harus menyipitkan matanya untuk melihat tulisan-tulisan kecil itu. Amelia dengan sabar menggeser layar ke bawah, menunjukkan baris demi baris bukti transfer yang tak terbantahkan. "Ini," kata Amelia sambil menunjuk sebuah baris. "Transfer tanggal 25 setiap bulannya. Keterangannya, cicilan rumah KPR ayah. Jumlahnya 25 juta rupiah. Ini sudah saya lakukan tanpa putus sejak bulan pertama kami menikah." Mata Ranti melebar. Tangannya mulai bergetar hebat. Amelia menggeser layar lagi. "Yang ini, transfer rutin setiap tanggal 5. Keterangannya, cicilan mobil Ibu. 8 juta rupiah. Terkadang lebih jika ada biaya servis." Keringat dingin mulai membasahi pelipis Ranti. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa ini semua bohong, rekayasa. Tapi angka-angka itu, tanggal-tanggal itu, semuanya terasa begitu familiar. "Dan yang ini," lanjut Amelia, suaranya tetap tanpa emosi, "adalah transfer mingguan. Saya sengaja tidak memberinya keterangan tetap. Terkadang, uang belanja, terkadang, untuk arisan Ibu. Jumlahnya tidak pernah kurang dari 5 juta. Totalnya, sebulan sekitar 20 juta atau lebih, tergantung kebutuhan Ibu." Amelia kemudian membuka galeri fotonya, menunjukkan beberapa bukti percakapan singkat mereka di masa lalu. "Ibu ingat, 2 bulan lalu saat Ibu bilang butuh uang tambahan untuk merenovasi taman? Ini bukti transfernya, 30 juta rupiah. Saya mengirimkannya 1 jam setelah Ibu menelepon Mas Indra." Ia menggeser lagi. "Atau saat ulang tahun Ibu tahun lalu, Ibu bilang ingin sekali kalung berlian yang Ibu lihat di majalah. Ini transfernya, hampir 100 juta. Saya bilang pada Mas Indra itu bonus dari kantornya, agar Ibu tidak curiga." Setiap bukti yang disajikan Amelia terasa seperti sebuah tamparan keras di wajah Ranti. Setiap transfer adalah pengingat akan kesombongannya. Ia teringat bagaimana ia memamerkan kalung berlian itu kepada teman-temannya, mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari putranya yang sangat sukses. Ia teringat bagaimana ia mencemooh Amelia yang hanya memberinya 1 set daster batik di hari ulang tahunnya, tidak tahu bahwa hadiah yang sesungguhnya, yang ia pakai di lehernya, datang dari wanita yang sama. Setiap kali ia menyebut Amelia, "Deso, miskin, tidak berguna," ia sebenarnya sedang menghina sumber dari segala kemewahan yang ia nikmati. Kebenaran itu begitu mengerikan, begitu memalukan, hingga membuatnya mual. "Kenapa?" bisik Ranti, suaranya nyaris tak terdengar. Hanya itu satu-satunya kata yang sanggup keluar dari mulutnya. Amelia akhirnya mengangkat pandangannya dari layar ponsel, dan menatap langsung ke mata ibu mertuanya. "Karena Mas Indra, Bu, awalnya, saya melakukannya agar Ibu bisa menerima saya. Saya pikir, dengan membantu meringankan beban finansial Ibu, Ibu akan melihat ketulusan saya. Saya ingin Mas Indra bahagia, dan kebahagiaannya adalah melihat ibunya hidup tenang dan terhormat. Jadi saya terus melakukannya, meskipun Ibu tidak pernah berubah." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Saya memilih untuk hidup sederhana bukan karena saya tidak mampu, Bu. Bagi saya, kekayaan itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk memberikan ketenangan. Saya tidak menemukan kebahagiaan dalam tas mahal atau perhiasan yang gemerlapan. Saya bahagia saat melihat tanaman saya tumbuh, atau saat membaca buku di teras rumah yang tenang. Pakaian sederhana yang Ibu hina ini adalah pilihan saya, karena di dalamnya saya merasa menjadi diri saya sendiri."
Penjelasan yang tenang dan tulus itu justru terasa lebih menyakitkan bagi Ranti daripada amarah atau makian. Itu menunjukkan sebuah level kedewasaan dan kebijaksanaan yang tidak akan pernah bisa ia capai. Ia telah menilai sebuah buku dari sampulnya yang paling sederhana, tidak tahu bahwa di dalamnya tersimpan cerita yang paling berharga. Kini, setelah semua topengnya terlepas, setelah semua kebenarannya terbongkar, Ranti hancur. Tidak ada lagi yang tersisa dari sosok wanita agung dan terhormat itu. Yang ada hanyalah seorang wanita tua yang putus asa dan malu. Ia menatap Amelia, air mata penyesalan yang sesungguhnya akhirnya mengalir. Amelia, tolong, nak, tolong ibu, isaknya, kali ini tanpa sandiwara. Maafkan ibu, ibu benar-benar salah. Ibu mengaku kalah. Tolong bayarkan cicilannya sekali ini saja. Setelah itu ibu janji tidak akan mengganggumu lagi. Indra, yang sejak tadi hanya diam menahan gejolak di dalam hatinya, menatap istrinya dengan pandangan memohon. Hatinya luluh melihat ibunya begitu hancur. Tetapi Amelia menggelengkan kepalanya dengan pelan. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan sebuah keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Ia berdiri dari kursinya. Sudah cukup, Bu. Ia berjalan ke arah Ranti dan dengan lembut membantunya berdiri. Seperti yang ibu katakan di pesta itu, aku ini hanya menantun deso yang memalukan. Uangku yang deso ini tidak pantas lagi untuk membiayai gaya hidup ibu yang terhormat. Ia menuntun Ranti yang lemas menuju pintu depan. Setiap langkah terasa berat bagi Ranti, seolah ia sedang berjalan menuju tiang gantungan. Sebelum membuka pintu, Amelia berhenti dan menatapnya untuk terakhir kali. Dan seperti yang ibu minta, kita sudah tidak saling kenal lagi. Jadi, maaf, semuanya sudah terlambat. Dengan kalimat itu, Amelia membuka pintu. Ia melepaskan pegangannya pada lengan Ranti, membiarkannya berdiri sendirian di ambang pintu. Kemudian, dengan gerakan yang pelan dan pasti, ia menutup pintu kayu itu. Suara, klik, dari kunci yang terpasang terdengar begitu keras di tengah keheningan, menandakan akhir dari sebuah babak, dan akhir dari segalanya bagi Ibu Ranti. Pintu yang tertutup di depan wajahnya terasa lebih menyakitkan daripada 1000 tamparan. Ibu Ranti berdiri termangu di teras rumah kontrakan itu selama beberapa saat, tidak tahu harus berbuat apa atau kemana harus melangkah. Suara, klik, dari kunci itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Sebuah penolakan final yang menghapus semua harapan terakhirnya. Ia benar-benar telah diusir. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan ketenangan dingin yang jauh lebih mematikan. Ia berjalan gontai meninggalkan gang sempit itu, seperti mayat hidup. Waktu 48 jam yang diberikan oleh bank terasa seperti bom waktu yang terikat di lehernya. Ia mencoba berpikir jernih, tetapi otaknya dipenuhi oleh kabut tebal kepanikan dan penyesalan. Di sisa hari itu, ia melakukan serangkaian tindakan putus asa. Ia pergi ke beberapa pegadaian untuk mencoba menggadaikan perhiasannya. Kalung berlian yang dulu ia banggakan ternyata dihargai sangat rendah. Ini model lama, Bu, dan kualitas berliannya biasa saja, kata petugas pegadaian tanpa simpati. Cincin dan gelang lainnya pun sama saja. Total uang yang bisa ia dapatkan tidak mencapai 1/10 dari jumlah yang ia butuhkan. Malam harinya, ia mencoba menghubungi beberapa kerabat yang ia anggap dekat, yang sering ia traktir makan atau ia beri hadiah mahal. Telepon pertamanya adalah kepada Tante Susi, adiknya yang paling modis. Halo, Sus, Mbak Q butuh bantuan? Sebelum ia selesai bicara, Tante Susi sudah memotongnya. Aduh, Mbak Q, maaf sekali. Aku dan keluarga sedang mau berangkat liburan ke Bali besok pagi, ini sedang repot sekali. Nanti aku telepon lagi ya kalau sudah sampai. Tentu saja, itu bohong. Ranti tahu persis jadwal liburan adiknya itu. Pintu pertama tertutup. Telepon kedua ia tujukan pada sepupunya, Jeng Wita, sahabat arisannya. Kali ini, suaminya yang menjawab. Maaf, Tante. Wita sedang tidak enak badan. Nanti saya sampaikan kalau beliau sudah baikan. Lagi-lagi sebuah kebohongan yang transparan. Berita tentang kejatuhannya pasti sudah menyebar seperti api di lingkaran sosialita mereka, dan tidak ada yang mau berdekatan dengan kapal yang akan karam. Satu persatu, semua orang yang dulu menjilatnya kini berbalik meninggalkannya. Ia baru sadar, selama ini ia tidak punya teman atau saudara, yang ia punya hanyalah penonton yang mengagumi pertunjukannya. Dan sekarang, pertunjukan itu telah usai. Keesokan harinya, tepat 48 jam setelah telepon dari bank, palu itu benar-benar diketuk. Pagi itu, sebuah truk besar berwarna oranye dan sebuah mobil minibus berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Beberapa pria tegap berseragam turun, dipimpin oleh seorang pria berpenampilan resmi yang membawa setumpuk dokumen.
Mereka adalah tim eksekusi dari bank. Dengan surat perintah di tangan, mereka mulai bekerja. Pintu rumahnya dibuka paksa. Satu persatu, harta kebanggaannya diangkut keluar dan dinaikkan ke atas truk. Sofa kulit impor yang ia pesan khusus dari Italia, meja makan dari kayu jati solid, lemari pajangan yang berisi koleksi porselen mahalnya, semuanya diangkut tanpa perasaan. Ranti hanya bisa duduk lemas di teras, memeluk sebuah tas berisi pakaian seadanya, menyaksikan perabotannya diangkut seperti barang rongsokan. Pemandangan itu menjadi tontonan gratis bagi para tetangga. Mereka yang dulu hanya bisa melirik iri dari balik pagar, kini berdiri bergerombol di ujung jalan, berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk. Ranti bisa merasakan tatapan mereka yang penuh dengan rasa ingin tahu dan, yang lebih buruk, rasa puas. Ia melihat Ibu Hartini, tetangga sebelahnya yang sering ia sindir karena mobilnya tua, kini menatapnya dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Rasa malu membakar wajahnya, lebih panas dari sengatan matahari pagi itu. Inilah karma. Ia yang dulu menjadikan orang lain bahan tontonan dan ejekan, kini menjadi objek utama dalam sirkus kejatuhannya sendiri. Setelah truk itu penuh dan pergi, Ranti ditinggalkan sendirian di depan rumah yang kini kosong melompong. Ia tidak punya tujuan. Dalam keputusasaan terakhir, ia menekan nomor telepon adiknya yang lain, Santi. Santi adalah adik yang paling jarang ia hubungi, adik yang selalu ia anggap gagal karena hidupnya sangat sederhana. Santi adalah seorang janda yang bekerja sebagai penjahit dan tinggal di sebuah rumah kecil peninggalan orang tua mereka di pinggiran kota. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. "Halo, ada apa, Mbak Q?" Suara Santi terdengar datar, tanpa basa-basi. Dengan suara tercekat, Ranti menceritakan semua yang terjadi. Ia tidak menceritakan tentang Amelia, hanya tentang ban dan penyitaan rumah. Ia menangis, memohon tempat untuk berteduh walau hanya untuk beberapa malam. Di seberang sana, terdengar helaan napas panjang. Santi tahu persis watak kakaknya. "Aku sudah dengar ceritanya dari Tante Susi," kata Santi dingin. "Aku tidak punya banyak, Mbak Q. Rumahku kecil, dan aku tidak punya pembantu." "Tidak apa-apa, San. Apa saja. Asal Mbak Q punya tempat untuk tidur malam ini," mohon Ranti. Keheningan sejenak. Ranti menahan napas, berdoa. "Baiklah," kata Santi akhirnya, suaranya terdengar sangat terpaksa. "Kamu boleh tinggal di sini untuk sementara. Ingat, Mbak Q, hanya sementara. Di sini kamu harus ikut aturan rumahku. Kamu tidur di kamar belakang yang biasanya kupakai untuk gudang. Dan jangan sekali-kali mencoba mengatur atau mengkritik kehidupanku dan anak-anakku. Paham?" Syarat-syarat itu terdengar seperti sebuah penghinaan, tetapi Ranti tidak punya pilihan. "Iya, San. Paham. Terima kasih," jawabnya dengan suara lirih. Ia memesan taksi terakhir dengan sisa uang di dompetnya. Perjalanan dari kompleks perumahan elit menuju rumah Santi adalah perjalanan menuju pengasingan. Taksi itu meninggalkan jalanan lebar yang mulus, memasuki kawasan yang lebih padat, lebih bising, dan lebih kumuh. Ia melihat keluar jendela, gedung-gedung tinggi digantikan oleh rumah-rumah petak, butik-butik mewah digantikan oleh warung-warung kelontong. Ini adalah dunia yang selalu ia pandang rendah. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat hijau pudar. Pagarnya terbuat dari besi tua, dan di terasnya ada sebuah mesin jahit tua yang ditutupi kain. Ranti melangkah keluar dari taksi, menyeret kopernya. Ia berdiri di depan rumah itu, menatap pemandangan yang akan menjadi penjaranya. Istana megahnya telah hilang, digantikan oleh sebuah gubuk sederhana. Ratu yang angkuh itu kini telah menjadi pengungsi yang tidak diinginkan. Ini adalah realitas barunya yang begitu pahit dan memalukan. Pintu rumah bercat hijau pudar itu terbuka sebelum Ibu Ranti sempat mengetuk. Santi, adiknya, berdiri di ambang pintu dengan wajah kaku. Ia tidak mengenakan perhiasan atau riasan, hanya daster batik sederhana dan rambut yang diikat seadanya. Di belakangnya, rumah itu tampak persis seperti yang Ranti ingat. Sempit, agak gelap, dan penuh dengan barang. Aroma tumis bawang dan terasi menguar dari dalam, aroma yang begitu asing bagi hidung Ranti yang terbiasa dengan wewangian impor. "Masuk," kata Santi singkat, tanpa senyum. Ia bahkan tidak menawarkan diri untuk membantu membawa koper Ranti yang berat. Ranti melangkah masuk dengan perasaan terhina. Dua anak Santi, seorang pemuda bernama Doni dan seorang gadis remaja bernama Dita, muncul dari kamar mereka. Mereka menatap Ranti dengan campuran rasa ingin tahu dan canggung, lalu menyalaminya tanpa banyak bicara sebelum kembali menghilang ke dalam kamar. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada basa-basi. Ranti merasa seperti seorang terdakwa yang memasuki ruang pengadilan.
Santi menuntunnya melewati ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai ruang keluarga, di mana sebuah televisi tabung tua sedang menyiarkan sinetron. Mereka melewati 2 kamar tidur kecil dan berhenti di depan sebuah pintu di bagian paling belakang rumah. "Ini kamarmu," kata Santi sambil membuka pintu. Ruangan itu kecil, pengap, dan remang-remang. Isinya adalah tumpukan kardus, gulungan kain sisa jahitan Santi, dan sebuah ranjang besi tua tanpa kasur, hanya dilapisi sebuah tikar pandan tipis. Sebuah jendela kecil di dekat langit-langit menjadi satu-satunya sumber cahaya. "Ini bukan kamar, ini gudang. Nanti kuambilkan bantal dan selimut. Kamar mandi di luar, pakai bergantian. Airnya ditimba dari sumur, jadi hemat-hemat," jelas Santi tanpa emosi sebelum berbalik dan meninggalkannya sendirian. Ranti terduduk di tepi ranjang besi yang dingin itu, air matanya akhirnya tumpah. Ia menangisi nasibnya, menangisi istananya yang hilang dan kini harus tinggal di sebuah gudang yang lebih mirip kandang. Malam pertama di rumah itu adalah siksaan. Suara jangkrik dari kebun belakang dan denging nyamuk di telinganya membuatnya tidak bisa tidur. Ia terbiasa tidur di kasur empuk dengan pendingin ruangan, kini ia harus berbaring di atas tikar keras dengan hanya kipas angin kecil yang berisik. Keesokan harinya, neraka yang sesungguhnya dimulai. Ranti terbangun karena suara berisik dari dapur. Saat ia keluar, Santi dan anak-anaknya sudah sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Di meja makan, tersaji nasi putih, sayur lodeh, dan beberapa potong ikan asin. Ranti menatap hidangan itu dengan jijik. "Sarapan dulu, Mbak Yu," kata Santi tanpa menoleh, tangannya sibuk memasukkan bekal untuk anak-anaknya. Ranti duduk di meja dengan ragu. "Tidak ada roti atau sereal?" tanyanya. Santi berhenti dan menatapnya tajam. "Di rumah ini, kita makan nasi. Kalau tidak suka, di seberang jalan ada warung bubur." Itu adalah percikan api pertama. Ranti, dengan gengsi yang tersisa, menolak untuk makan. Ia hanya meminum segelas air putih, perutnya keroncongan menahan lapar. Kebiasaannya yang manja dan suka dilayani langsung berbenturan keras dengan realitas kehidupan di rumah adiknya. Setelah selesai makan, Santi, Doni, dan Dita langsung mencuci piring mereka masing-masing. Piring kotor dan gelas bekas Ranti tergeletak begitu saja di meja. Ia menunggu, mengira salah satu dari mereka akan membereskannya. Tapi tidak ada. Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing. "Mbak Yu, kalau sudah selesai, piringnya tolong dicuci ya. Jangan biarkan lalat datang," kata Santi sebelum berangkat mengantar anak-anaknya sekolah. Ranti terperangah. Mencuci piring? Seumur hidupnya, ia tidak pernah menyentuh spons cuci piring. Dengan terpaksa dan menggerutu, ia membawa piring kotornya ke dapur belakang yang becek. Ia mencucinya dengan cara yang canggung, membiarkan buih sabun dan air mengotori bajunya. Hari-hari berikutnya menjadi rentetan penderitaan dan pertengkaran kecil. Ranti tidak bisa menahan kebiasaan lamanya yang suka mengkritik. "San, gordenmu ini sudah kusam sekali, kenapa tidak diganti?" Atau, "Doni itu rambutnya dibiarkan gondrong begitu, tidak malu dilihat tetangga?" Atau, "Dita, kamu perempuan, belajarlah memasak, jangan hanya baca buku terus." Setiap komentarnya dibalas dengan tatapan dingin oleh Santi atau diabaikan sepenuhnya oleh keponakan-keponakannya, yang kini semakin jelas menunjukkan ketidaksukaan mereka. Ranti merasa terasing dan tidak dihargai. Ia mencoba menelepon teman-teman lamanya, berharap mendengar suara yang familiar, tetapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Ia benar-benar terputus dari dunia lamanya. Satu-satunya hiburannya adalah menonton televisi, tetapi ia bahkan harus berebut saluran dengan Doni dan Dita. Ia yang terbiasa menjadi pusat alam semesta, kini menjadi sosok tak terlihat di sudut rumah. Puncaknya terjadi sekitar 3 minggu setelah kedatangannya. Malam itu, suasana di meja makan terasa sedikit ceria. Dita, keponakannya, baru saja pulang dengan wajah berseri-seri. Ia meletakkan sebuah piala kecil dan selembar piagam di atas meja. "Ibu, Dita juara pertama lomba pidato bahasa Inggris tingkat kecamatan," serunya bangga. Wajah Santi langsung bersinar. Ia memeluk putrinya dengan erat. "Ya ampun, selamat ya, Enduk. Ibu bangga sekali sama kamu." Doni pun menepuk-nepuk punggung adiknya, ikut tersenyum. Di tengah momen bahagia itu, Ranti yang sedang duduk di meja makan mendengus pelan. Semua mata tertuju padanya. "Cuma juara tingkat kecamatan saja sudah seheboh ini," katanya dengan nada meremehkan. "Coba lihat itu, anaknya Jeng Wita, sepupumu jauh. Dia baru pulang dari Singapura, juara Olimpiade Matematika Internasional. Itu baru prestasi." Ia menatap Dita yang senyumnya langsung memudar. "Kamu ini, Dita, kalau prestasinya hanya begini-begini saja,
sepertinya masa depanmu tidak akan cerah. Zaman sekarang persaingan itu ketat. Kata-kata itu, yang diucapkan dengan begitu enteng dan kejam, seketika membekukan suasana. Wajah Santi yang tadinya berseri-seri berubah menjadi merah padam. Matanya menatap Ranti dengan kilat amarah yang belum pernah Ranti lihat sebelumnya. Selama berminggu-minggu, Santi telah menahan sabar saat dirinya sendiri dikritik, saat rumahnya dihina. Tapi menghina impian dan kerja keras anaknya adalah kesalahan fatal. Cukup, desis Santi, suaranya rendah dan bergetar. Ranti, yang tidak menyadari bahwa ia telah melewati batas, justru menantang. Loh, kenapa? Aku kan hanya bicara kenyataan. Anak itu harus dipacu agar lebih. Malam setelah pengusiran itu menjadi awal dari babak tergelap dalam kehidupan Ibu Ranti. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menyewa sebuah kamar kos sempit dan pengap di sebuah gang becek selama seminggu. Setelah uangnya habis, pemilik kos tanpa ampun mengusirnya. Dari sana, hidupnya benar-benar terjun bebas. Ia yang dulu tidur di atas spray sutra, kini harus merasakan dinginnya lantai emperan toko saat malam tiba. Ia yang dulu memilih-milih menu di restoran mewah, kini harus mengais sisa makanan dari warung-warung atau berharap belas kasihan orang lain. Waktu menggerus sisa-sisa kejayaannya. Tubuhnya yang dulu terawat kini menjadi kurus dan bungkuk. Pakaiannya lusuh dan kotor. Wajahnya yang dulu angkuh kini selalu tertunduk, menghindari tatapan orang. Suatu sore, saat sedang duduk di halte bus, sebuah mobil sedan mewah berhenti di lampu merah. Di dalamnya, ia melihat Jeng Wita, sahabat arisannya, sedang tertawa di telepon. Mata mereka sempat bertemu sepersekian detik. Ranti melihat kilat kaget di mata Jeng Wita, yang dengan cepat pura-pura tidak melihat dan membuang muka. Lampu berubah hijau, dan mobil itu melesat pergi, meninggalkan Ranti dengan kepulan asap dan debu penghinaan. Di saat itulah ia sadar sepenuhnya, ia bukan lagi siapa-siapa. Ia telah dihapus dari dunia yang pernah ia puja. Sementara Ranti memanen buah pahit dari kesombongannya, di belahan kota yang lain, Amelia dan Indra sedang menanam benih kebahagiaan mereka. 1 tahun berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Dengan hubungan yang telah dibangun kembali di atas kejujuran, mereka memutuskan untuk memulai lembaran yang benar-benar baru. Mereka pindah dari rumah kontrakan kecil mereka. Menggunakan sebagian dari keuntungan bisnisnya, Amelia membeli sebuah rumah yang indah di kawasan yang asri dan tenang. Rumah itu tidak semegah istana Ranti yang dulu, tetapi jauh lebih hangat dan hidup. Dindingnya dicat dengan warna-warna pastel yang menenangkan. Halaman belakangnya luas, diubah oleh Amelia menjadi taman bunga yang subur, tempat puluhan jenis anggrek dan mawar tumbuh dengan indah. Ada sebuah ayunan kayu di bawah pohon mangga, tempat mereka sering menghabiskan sore hari sambil minum teh. Indra kini telah menjadi mitra sejati dalam hidup dan bisnis Amelia. Setelah melihat potensi luar biasa dari usaha istrinya, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya dan membantu Amelia mengelola sisi operasional dan keuangan. Ia belajar dengan cepat, dan kehadirannya membuat bisnis mereka semakin berkembang. Mereka menjadi tim yang solid, saling mendukung dan saling mengagumi. Kebahagiaan mereka disempurnakan oleh sebuah anugerah. Amelia kini tengah mengandung 7 bulan. Perutnya yang membuncit menjadi pusat dari segala sukacita dan harapan mereka. Di salah satu kamar, mereka telah mempersiapkan sebuah kamar bayi yang indah, dengan dinding bergambar awan dan bintang-bintang. Suatu hari, saat mereka sedang berbelanja perlengkapan bayi di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai, takdir memperlihatkan mereka sebuah pemandangan dari masa lalu. Saat sedang memilih kereta dorong, Indra tanpa sengaja melihat ke arah area pujasera. Matanya terpaku pada seorang wanita tua yang sedang dengan susah payah mendorong troli berisi piring-piring kotor. Wanita itu mengenakan seragam petugas kebersihan yang lusuh. Rambutnya yang beruban diikat asal-asalan, dan punggungnya bungkuk karena lelah. Itu adalah ibunya. Jantung Indra seolah berhenti berdetak. Ia menatap sosok itu, ibunya yang dulu begitu agung, kini sedang membersihkan sisa makanan orang lain. Ada rasa sakit yang tajam menyelinap di hatinya, sebuah sisa dari rasa baktinya sebagai seorang anak. Amelia, yang menyadari perubahan raut wajah suaminya, mengikuti arah pandangannya. Ia juga melihatnya. Amelia tidak berkata apa-apa. Ia hanya meraih tangan Indra dan menggenggamnya dengan erat. Genggaman itu penuh dengan pengertian. Indra menatap istrinya, lalu kembali menatap sosok ibunya di kejauhan. Ia melihat semua penderitaan di sana, tetapi ia juga teringat semua rasa sakit yang telah disebabkan oleh wanita itu. Ini bukanlah hukuman dari mereka. Ini adalah konsekuensi murni dari pilihan-pilihan yang telah Ranti buat sendiri. Dengan helaan napas panjang, Indra membalas genggaman tangan Amelia dan berbalik, meninggalkan pemandangan itu di belakangnya.
Mereka tidak menoleh lagi. Senja itu, mereka duduk di ayunan kayu di taman belakang rumah mereka. Angin sepel-sepau membawa aroma bunga melati. Indra dengan lembut mengelus perut buncit Amelia, merasakan tendangan kecil dari calon buah hati mereka. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Kedamaian yang mereka rasakan begitu nyata, begitu penuh. Amelia memandang langit yang mulai berwarna jingga. Ia tidak pernah menginginkan balas dendam. Ia hanya menginginkan kedamaian dan harga diri. Ia sadar, hidup memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Panen yang dituai seseorang akan selalu setimpal dengan benih yang ia tanam. Dan di senja hidupnya yang baru ini, di tengah taman kebahagiaannya sendiri, Amelia tahu bahwa ia telah menanam benih yang tepat. Benih kesabaran, kebaikan, dan kekuatan untuk melepaskan. Dan kini, ia siap untuk memanen buahnya yang paling manis. 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 Buahnya